Oh, Bang Adit. Silakan Bang Uyung. Tadi itu surat Atin itu salah tulis ya? Atin. Yang Pak Majid tadi, surat Atin itu ditulis dalam formulir 85. Surat 85 maksudnya atau ayat 85 ya? Surah ke-85. Maaf, salah tulis. Oh iya, Atin. Sip. Oh iya, surah ke-85. Atin. Oke, sip. Salah. Oke, siap. Atin ini. Iya. Terima kasih Bang Uyung. Terima kasih koleksinya, Bang Uyung. Baik teman-teman, silakan lagi. Yang mau menambahkan, mau meluruskan, mau mereview, mau mereview boleh nggak Bang? Boleh. Jangan ribut ya. Nah, silakan. Oh. Yuk, silakan. Ya, terima kasih Bang Hadid. Jadi sebenarnya saya tadi sedikit mau menanggapi dari penjelasan Pak Majid sama siapa Bu Marlina. Sesederhananya sih sebenarnya jelas tentang hakikat manusia itu kan peran manusia sebagai makhluk di muka bumi ini yang sebagai hablum minallah, hablum minannas tadi kan. Bagaimana antara manusia dengan manusia, bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan yang dijelaskan Bu itu tadi bahwa kolaborasi antara hakikat manusia dengan pendidikan agama Islam tadi, bagaimana pendidikan agama Islam itu mengatur cara-cara berperilaku manusia itu, bagaimana hubungan dengan manusia dengan hubungan dengan Tuhan tadi. Dan kalau saya lihat tadi yang dijelaskan bukan terlalu rumit sih, tetapi tidak sampai pada apa sih yang dimaksud dari tema itu gitu Bu. Itu saja sih Bang untuk itu. Siap. Dari Bang Sudirman, Sudirman Syah. Silakan Bang Pak Tri Sutrisno. Nah, yang lain loh. Semuanya ngomong. Kita dapat nilai tidak min nanti. Ya, saya sebenarnya yang tak pernah bersuara yang pengen saya panggil nih, Muhajir Asyadin. Boleh Bang, biar bersuara dulu. Yang tidak pandai bersuara ini saya sebut loh. Soalnya udah banyak dah saya catat namanya toh. Bang Adit lah yang bertanya. Aduh, janganlah jadi host tolehin. Siapa lagi nih? Ya masuk saya masuk. Silakan. Udah tambah nilai ya nih. Maaf ya Bu, Bapak materi tidak niat buat mengetes dan sebagainya. Formalitas ya nih. Jadi kaitannya dengan hakikat manusia ya. Manusia kan makhluk sosial. Makhluk sosial jelas tidak lepas dari hubungan sama manusia. Dan dalam Islam itu kita harus balance, seimbang. Mana hablum minannas dan mana hablum minallah. Kira-kira trik agar kita balance itu bagaimana? Karena kadang di masyarakat, karena saya berkecimpung di masyarakat, terjun di lapangan, mereka mengatakan bahwasanya kenapa Anda tidak berpuasa? Saya tidak berpuasa, tapi saya memberi makan anak istri kok buat berbuka puasa. Hablum minallahnya ditinggalkan dengan beranggapan bahwasanya dosa berpuasa bisa dihapuskan dengan memberi nafkah kepada anak istri. Itu kan prinsip-prinsip yang kurang tepat.
Kira-kira untuk memberikan pemahaman kepada orang awam. Kalau cendekiawan orang akademisi itu kan mereka udah banyak literasi, udah nyaman memberikan pemahaman. Dibilang aja penjelasannya bisa sampai Z. Kira-kira kalau kita terjun di masyarakat, pemahaman yang demikian itu, bagi metodenya bagaimana, atau ada penjelasan yang agak relevan atau tidak dengan terkait kasus tersebut. Itu contoh yang real di lapangan. Dan banyak masalah-masalah yang lain. Itu dari saya, Bapak Ibu, mohon yang bisa menjawab, dijawab saja. Terima kasih. Mohon maaf tidak niat menguji dan lain sebagainya. Ya Bang Adit. Terima kasih Bang Sutrisno. Ya kawan-kawan, banyak tanya karena direkam, nanti rekaman kasihkan sama Bu Nani ini. Bolehlah saya, Bang Hadid. Yang lain adakah yang Masuk jangan apa salah. Yuk. ya, Bang Hadid. Silakan Bu. Udah ditulis Marlina tadi. Terima kasih, sederhana saja pertanyaan saya itu. Dan ini sering mungkin udah bahasa yang mungkin sering kita dengar. Ini berkaitan dengan apa tadi ya? Pemateri, kalau tidak salah pemateri pertama ya, bahwa manusia itu salah satunya sebagai khalifah di muka bumi gitu ya. Iya. Jadi maksudnya khalifah di muka bumi ini teman-teman kan sudah mungkin sangat hafal gitu. Dan sering kita dengar bahwa manusia sebagai khalifah itu kan tugasnya bahwa manusia diciptakan Allah di muka bumi ini sebagai khalifah itu tugasnya adalah menyembah Allah dan beribadah sesuai dengan Quran surah Az-Zariyat ya, kalau tidak salah Pak Ujung ya, mohon dibetulkan kalau salah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan berkaitan dengan sebagai khalifah juga, tugas lain dari manusia itu adalah menjaga dan melestarikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, di sini saya berpikir bahwa itu kan sudah sering kita dengar. Jadi maksud saya di sini ini berkaitan dengan individu kita masing-masing. Apakah tugas itu bagaimana kita mensikapinya? Pertama, tugas kita adalah menyembah dan beribadah kepada Allah. Sampai di mana kita? Sampai sekarang kita sudah umur segini, itu bagaimana tanggung jawab kita di situ? Apakah juga sudah maksimal? Berkaitan kita dengan hablum minanasnya, tadi Bang Franky ngomong ya, tadi juga udah berpendapat, yang udah tahu, yang udah pinter, mungkin oke lah bisa beribadah dengan baik, bisa menyembah dengan baik. Bagaimana tugas kita? Ternyata juga punya tugas. Kalau yang di hadapan kita, tetangga kita, itu juga tidak berilmu, artinya belum paham gitu ya Bang Franky tadi ya. Apakah itu kan berarti menjadi tanggung jawab orang yang tahu gitu. Nah, ini mungkin untuk maksud saya ngomong kita refleksi gitu ya, untuk refleksi gitu. Kemudian menjaga lingkungan dan melestarikan. Allah itu sebenarnya udah maha pengasih, udah enak sekali kita nih dengan diciptakan bumi dan isinya ini kan. Kita tidak disuruh menciptakan, tapi hanya disuruh melestarikan dan menjaganya. Tapi apa yang terjadi? Sekarang ini bahkan bencana terjadi di mana-mana. Nah, bagaimana kita sebagai khalifah? Tadi udah kita mungkin udah tahu nih bahwa ini tugas kita nih, selain sebagai khalifah tuh, itu berarti menjaga lingkungan dan melestarikannya itu tugas kita.
Tapi coba sekarang ini banyak logging penebangan hutan yang marak, penjualan kayu yang tidak legal seperti itu. Kalau maaf ya, saya di Kalimantan, kalau di Jawa saya jarang menemukan ini ya. Kalau penebangan hutan liar ya gitu. Kalau di sini tuh saya nggak tahu ini salah atau benar. Berarti kan merusak lingkungan. Kayak penimbunan emas gitu ya. Maaf ini mungkin saya agak lama ngomong. Kayak penimbunan emas ya, penggalian emas tanpa izin itu kadang-kadang saya keluar daerah itu begitu tidak baiknya gitu efek dari itu. Tanah seperti itu akhirnya gitu. Bahkan di berita banyak yang kena air sungai yang tercemari oleh tindakan seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan tadi dengan pemindahan tanah gitu ya. Coba bayangkan kalau satu tanah itu pegunungan itu udah kuat. Kemudian kalau kita kikis itu kan lama-lama mungkin kekuatan itu akan berkurang gitu. Nah, itu mungkin akan terjadi kelongsoran gitu. Longsor tanah itu berarti kan merusak. Berarti nah ini berkaitan dengan sebagai khalifah tadi. Bagaimana kan kita menyikapi seperti itu. Saya rasa ini sebagai renungan kita. Jadi mungkin sekarang ini kita kan kalau kita di kota atau di itu sudah ternyamankan dengan keadaan gitu ya. Jadi mungkin kita tidak bisa melihat seperti hal-hal itu gitu. Padahal itulah yang mungkin harus kita perhatikan dari hal-hal yang kecil seperti itu sehingga bencana itu tidak terjadi. Kalau terjadi bencana itu kan berarti kan bisa kita mencikapinya, oh ini kutukan dari Allah misalnya. Tapi kita tidak juga boleh seperti itu. Kalau bencana itu kan mengingatkan kita juga, kita harus refleksi juga kenapa bencana itu terjadi. Oh mungkin salah kita juga gitu. Jadi di sini saya mungkin maksud saya untuk merefleksi diri kita masing-masing juga sebagai khalifah. Jadi kalau memang ada yang kira-kira bisa dijawab, silahkan. Kalau memang ini hanya pendapat saja gitu. Mungkin bisa bermanfaat syukur, kalau enggak ya kita namanya diskusi, ya moga-moga adalah apa yang saya omongkan bisa ada sedikit manfaat syukur, alhamdulillah. Saya rasa itu Bang Hadid, makasih saya kembalikan. Ya, Bu Tri, terima kasih atas pernyataan dan pertanyaan. Silakan mungkin dari Bu Mardina atau Pak Abdul Majid mau menanggapi dari beberapa pendapat dari teman-teman tadi. Saya dulu Bang Hadid ya. Ya, silakan Bu. Ya, sebenarnya kalau bicara konsep manusia ini luas sih ya pemahamannya. Artinya kita bicara mulai dari awal penciptaan manusia sampailah nanti akhir dari kehidupan dunia ini. Kalau seandainya kita mau berpegang teguh kepada ajaran Islam, sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ya sudah banyak menjelaskan tentang ini. Sebenarnya yang di dalam Al-Quran itu, kalau kita rangkum semuanya, itu sebenarnya intinya adalah bahwa manusia itu adalah makhluk jasmani dan rohani. Makhluk materi dan imateri. Artinya manusia secara jasmani berasal dari unsur tanah yang ada di bumi, dan nanti pun akan kembali kepada tanah. Sebagai makhluk imateri, makhluk rohani, manusia adalah makhluk yang berasal dari substansi materi yang berasal dari alam gaib. Artinya ketika awal Nabi Adam menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita perluas lagi dimensi itu, sebenarnya ada 7. Ini sudah kita kemukakan. Ini konsep manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, manusia itu adalah makhluk jasmani.
Kalau makhluk jasmani kita sudah bisa menjelaskan lah. Kemudian yang kedua, manusia adalah makhluk rohani. Yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang berakidah. Artinya, ketika manusia diciptakan memang sudah membawa unsur-unsur yang unsur-unsur sifat ketuhanan yang melekat pada diri manusia. Kalau mau jujur, tidak ada manusia yang ateis sebenarnya. Tidak ada. Karena pada diri manusia dari lubuk hati yang paling dalam pun mereka sebenarnya mempercayai sebuah kekuatan di luar dirinya. Kemudian berikutnya yaitu dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Seperti yang Kak Septi bilang tadi, manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu sudah jelas karena ya diciptakannya manusia ini memang sudah dalam skenario Allah bahwa manusia akan diturunkan sebagai pengganti Allah, wakil Allah di atas bumi. Selanjutnya makhluk dimensi akhlak. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan tugas manusia sebagai khalifah tadi. Sebenarnya kan Allah sudah memberikan dua potensi pada diri manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah memberikan potensi takwa atau potensi fujur, dalam diri manusia itu sudah ada keduanya. Tinggal bagaimana manusia mengembangkannya saja. Potensi mana yang akan lebih berkembang? Apakah potensi takwanya atau potensi fujurnya? Kalau potensi fujurnya yang berkembang, seperti yang dikatakan Bu Sri tadi, yang terjadi ini adalah seperti ini. Sesuailah dengan ayat Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dan selanjutnya. Ini kondisinya. Kenapa? Karena potensi fujur yang lebih dikedepankan. Sementara potensi takwanya sedikit. Kemudian dimensi akal. Allah juga sudah bekali ini kepada manusia. Jadi sebagai makhluk yang berakal. Tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Agama adalah tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Artinya ketika orang tidak berakal ya tidak ada ketentuan hukum pada mereka. Pada mereka tidak ada penetapan hukum di situ. Apapun yang mereka lakukan lepas dari hukum. Kemudian yang ketujuh itu adalah manusia sebagai makhluk estetik. Ternyata manusia itu menyukai keindahan. Seperti Allah juga, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ternyata itu diwariskan oleh Allah kepada manusia. Manusia juga memiliki rasa keindahan, memiliki nilai seni, baik dalam ucapannya, ya salah satunya, contohnya tentang an-nazafatu minal iman umpamanya. Itu kan sisi kebersihan yang ada pada diri manusia, sisi estetik yang ada pada diri manusia. Artinya dalam konsep manusia ini, walaupun manusia hanya sebagai makhluk jasmani dan rohani, tetapi akan berkembang menjadi tujuh dimensi yang akan dilakukan oleh manusia ke depannya. Seperti itu. Bisa dilihat ya, Kak Septi, sepertinya konsep itu sudah ada di dalam makalah. Kemudian Bang Franky, maaf Pak Majid, saya duluan ya, nanti ditambahkan ya. Terus. Bang Franky, sebagai makhluk sosial tadi ya, sebagai makhluk sosial, bagaimana supaya balance? Yaitu tadilah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sisi mana yang akan lebih berkembang? Manusia itu kan makhluk sosial, makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan orang lain. Tetapi kesolehan itu ada kesolehan pribadi dan ada kesolehan sosial. Nah, kalau kita soleh untuk diri kita sendiri, akhirnya yang terjadi adalah kita tidak mau tahu kondisi orang di luar diri kita. Tapi ketika kita memahami bahwa dimensi sosial ini ada pada diri manusia, harusnya kita memahami bahwa kita tidak bisa hidup sendiri kok tanpa ada orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita sudah lebih hebat daripada orang lain, bisa habis manusia di dunia ini. Kenapa? Semua orang merasa bahwa dialah yang paling hebat.
dan ini tidak diperkenankan dalam Islam. Nah, bagaimana membalanskannya? Bagaimana menyeimbangkannya? Sulit memang sih. Kalau bicara konsep, mungkin semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang menjadi kesulitan itu adalah ketika kita ingin merealisasikannya dalam kehidupan. Ternyata tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Kita mampu menjadikan diri kita soleh, tetapi ternyata kita belum mampu untuk menjadikan diri kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di luar sana. Ini yang kembali kepada iman barangkali, kembali kepada bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana kita memahami tugas kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, bahwa hubungan kita tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada manusia. Apa yang kita lakukan kepada manusia belum akan termaafkan oleh Allah kalau kita belum meminta maaf kepada manusianya. Seperti itu. Ya, Bu Sri, sepertinya ini ayat yang tadi ini, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lagi-lagi kembali kepada konsep awal fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal bagaimana dan sisi mana yang akan berkembang selanjutnya. Apakah sisi takwanya atau sisi fujurnya. Kalau sisi fujurnya, ya seperti inilah yang terjadi. Pintar pun dia, tetapi hanya mengandalkan kepentingan, hanya mencari kepuasan dunia, sepertinya inilah yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Pontianak ya udah kayak gini, Bu. Kalau udah banjir, kalau udah hujan. Banyak. Sehari hujan, Bu. Sekarang ini bukan cuma orang-orang pinggiran yang merasakan banjir, Bu. Kalau kemarin-kemarin itu wilayah Jeruju dan sebagainya, ini yang kebanjiran terus. Kenapa? Karena air pasang, gitu kan? Tapi sekarang orang-orang kaya di Pontianak ini sudah merasakan yang namanya banjir. Satu hari hujan, mereka sudah siap-siap rumah mereka kebanjiran. Ini yang terjadi. Salah siapa? Kembali kepada itu tadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kesalahan itu ada pada diri manusia sendiri. Saya kira itu. Silakan Pak Majid nambahkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, Waalaikumsalam. ya Bu, silakan Bu. Suami nelpon tuh, kapan itunya tuh mau ada ulangan kah besok? Hah? Ya, kenapa? Bilang. Itu hari Selasa ulangannya, bukan hari Senin. Iya, udah cepat dia balik. Mama di sini, dia seorangan sana. Alwi di sini. Dia di mana? Di Medik. Iyalah, udah balik ngantar orang jamaah. Terus? Alwi sama mama lah tadi ngikut mama ke rumah. Gitu. Ya. Nah, hati-hati. Kamu telepon balik dia aja nggak diangkat. Iyalah, dia dari tadi nelpon kau matikan itu. Kok itu aja WA kan aja hari ini gini. Nah, yuk, nggak usah pergi-pergi mana ya, udah sore nih. Iya. Nah, yuk, assalamualaikum. Neng, mama nanya, kenapa? Punyanya Nonon tuh gimana? Siapa ngurus? Mama lagi ngajar. Ini nih kok, muka mama udah nampak di sini. Apa yang diketik nih ya? Gambar tuh, mama ketik dulu gambar mama. Nanti muncul di bawahnya tuh kayak ada rekaman video tuh, mama ketik. Video rekaman. Mama klik kayak gambar itu bang. Apa? Kan ada mic kan sebelahnya ada stop video. Stop video. Itu kan segaris hilang kan. Stop video. Kalau mama tekan nanti dia muncul aja mama nanti. Stop video, tulis. Di moodnya udahlah. Kan kalau mic-nya nggak jalan itu kan ada garis hilang, garis serong. Udah. Udah nggak ke rumah Bu Nani. Bang Majid turun tangan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya dengar tuh Bu Marlina tadi nyampaikan begitu. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Sudah lancar tuh Bu Marlina tadi ya. Iya, Bu. Sangat lancar, Bu. Iya, tadi satu kelompok dengan siapa Bu Marlina? Dengan saya, Bu. Pak Abdul Majid, Bu. Ah, Pak Majid udah ini udah menjelaskan juga Pak Majidnya ya. Sudah paham. Iya. Selesai semua penjelasannya. Oh iya. Ayolah. Silakanlah. Lanjut lagi. Silakan lanjutkan lagi. Ya, Bu. Ada dua kelompok tadi, Bu, yang tampil, Bu. Ya. Kelompok satu tadi siapa namanya? Pak Abdul Majid sama Bu Marlina, Bu. Oh, yang kelompok dua? Ibu Eka Mardiani sama Muhammad Nopal Ajemi. Oh, Bu Eka sama Pak Muhammad. Iya, Nopal Ajemi, Bu. Nopal Ajemi. Oh, Nopal Ajemi. Ya. Iya. Tadi teman-teman sudah aktif semua, Bu. Nanya, mereview, sama menanggapi juga sudah, Bu. Iya. Mm. Halo. Udah. Ya, halo. Dari Ibu ada yang mau ditambahkan, Bu? Untuk kami di sini, Bu. Ini kan tadi apa namanya tuh? Saya kan baru bisa nyambung yang ini nih. Tentang yang disampaikan Bu Marlina tadi tuh. Ya, Bu. Hakikat manusia, Bu. Itu tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, Bu. Iya. Yang tentang sosial. Makhluk sosial. Ya, bagus ya. Coba di itu kan. Hakikat manusia. Di apa namanya? Yang kaitannya dengan dilihat dari sisi Islamnya gitu. Ada enggak? Hakikat manusia dalam pandangan Islam, Bang Hadid. Hakikat manusia dalam pandangan Islam tadi, Bang Hadid. Nah, bawah. Atas lagi. Atasnya lagi. Nah, ini dia. Ini, Bu. Ya. Itu apa? Nomor 1 ya. Ya, Bu. Ada 6 poin, Bu, yang ditampilkan sama Bu Marlina Iya. sama Pak Abdul Majid. Iya. Contoh konkretnya lah, nomor 1. Contoh konkret yang ada di kenyataan, dunia kenyataan gimana itu? Ya, baik, Bu. Silakan. Nomor 1, contoh konkretnya. Nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Yang ada di dunia nyata sekarang. Silakan. Ya, Bu. Contoh konkretnya. Ya. Silakan Bu Marlina atau Pak Abdul Majid. Pak Majid mau menjawab, Pak? Ya, silakan. Atau yang lain pun boleh juga. Jadi Ya. ada nilai plusnya nanti. Boleh, Bu. Saya, Bu. Silakan. Siapa? Amin. Amin, Bu. Ya, Pak Amin. Ya, silakan Pak Amin. Ya, ini yang nomor 1 yang di dalam slide yang disiapkan oleh Bu Marlina dan Pak Abdul Majid. Di situ menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang paling baik. Kalau dalam surah Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian tapi pada saat yang sama manusia bisa jatuh kepada
tempat yang paling rendah, yaitu asfala safilin itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, salah satunya itu juga di dalam Al-Qur'an. Contohnya begini, manusia itu kan posisinya di tengah. Di tengah maksudnya kalau manusia itu dilengkapi nafsu dengan akal. Sementara malaikat itu hanya akal, tidak ada nafsu. Lalu di bawah manusia itu ada binatang yang hanya punya nafsu tapi tidak punya akal. Nah, ketika manusia itu akalnya bisa mengalahkan nafsunya, maka manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Contohnya adalah nabi. Misalnya dalam Al-Qur'an pujian terhadap Nabi Muhammad itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah yang paling agung seperti itu. Tapi pada saat yang sama ketika manusia sebentar, ya contoh contohnya konkret Nabi Muhammad waktu ngapa contohnya gitu. Nabi itu, Bu. Yalah, waktu ngapa iya. dia? Contohnya. Nabi Muhammad itu terlalu banyak contoh, misalnya ketika Ambillah beliau salah pada satu saat dua beliau bisa, ya begini, beliau itu pernah 3 hari tidak makan. Padahal beliau punya kemampuan untuk mengumpulkan harta yang banyak. Tapi tidak beliau lakukan. Sampai-sampai malaikat datang menawarkan diri agar seandainya Nabi Muhammad itu berkenan, gunung Uhud itu akan dijadikan emas. Tapi beliau tidak bersedia. Artinya di sini beliau tidak mengedepankan nafsunya dibanding akalnya. Oke, Sampai-sampai sekarang malaikat dalam sendiri ini. geram terhadap umatnya. Maksud saya contoh ini, contoh di rumah tangga atau dicontoh dengan masyarakat luasnya atau contoh dan pemerintahnya gimana coba? Baik, jadi kalau dalam kehidupan kita yang manusia biasa, tentu menjadi makhluk yang paling baik ini banyak sekali tantangannya, karena kita hidup sosial ini kan antara nafsu dan akal kita itu begitu kuat, Bu, pertentangannya seperti itu. Oke, Akan gini, tetapi Ja. saya kira Sebentar. kita gini, Bu, kita bagaimana ada di air asin tapi tidak ikut asin, kira-kira itu mungkin contoh yang paling baik. Misalnya di lingkungan kita ada hal-hal yang sebenarnya bisa membawa kita kepada kemaksiatan, tapi pada saat yang sama kita bisa mempertahankan diri untuk tidak masuk ke suasana itu adalah salah satu contoh bahwa kita itu manusia yang baik, yang tidak mengutamakan nafsunya, tapi mendahulukan akalnya. Contohnya tentu banyak hal-hal seperti ini. Ini kita kan contohnya ke Rasulullah nih, contoh Rasulullah pada waktu apa? Dia Rasulullah itu dikatakan makhluk yang paling baik. Kasusnya apa coba? Ada satu tadi kasus, kan yang tadi. tapi untuk ya, oke, ini ada cerita, Bu, tapi ini bisa diperdebatkan kekuatan riwayatnya. Ketika beliau memberi makan seorang Yahudi di salah satu sudut pasar di Madinah. Beliau menyuapi hampir setiap hari terhadap orang Yahudi itu, bukan hanya disuapi tapi dihaluskan dulu makanannya baru kemudian disuap. Tapi pada saat yang sama, orang Yahudi yang diberi makan itu menghina beliau, mencaci maki beliau, tapi itu tidak mengurangi semangat beliau itu untuk berarti dia berbuat baik terhadap orang itu. Hubungannya sama beda agama ya. Hablum minannas. Iya, hablum minannas. Masyarakat pada waktu itu kasusnya itu. Kemudian kalau yang lain, contoh yang lain di keluarga kah atau di mana kah gitu. Keluarga Rasulullah, contoh bahwa Rasulullah itu contoh yang paling baik sesuai dengan itu. Rasulullah pernah bersabda bahwa lelaki yang baik itu adalah lelaki yang paling memuliakan perempuan, istrinya. Dan itu dicontohkan sendiri oleh beliau. Ketika beliau misalnya kemalaman pulang ke rumah, ternyata pintunya sudah dikunci, tapi beliau tidak memaksakan diri untuk membangunkan istrinya.
demi tidak mengganggu istrinya yang sedang istirahat. Tapi beliau malah tidur di luar dan menunggu sampai pagi. Saya kira ini sulit dilakukan oleh lelaki zaman sekarang, Bu. Iya, gitu ya. Baik, baik, silakan yang Bapak yang lain. Siapa lagi mau komen? Oke, Bukan terima komen, kasih, Bu. menanggapi ya. Baik. Siapa lagi? Contoh ini, manusia itu bisa jatuh kepada asfala safilin. Nah, silakan. Contoh konkretnya seperti siapa itu? Silakan bapak-bapak yang lain. Halo. Masuk Bu, masuk Bu, masuk Bu. Iya, silakan. Silakan langsung saja bicara. Jadi Siapa? contoh konkret yang terjadi di Indonesia sekarang, Bu. Pejabat-pejabat, Bu. Ketika programnya bagus, jadi sanjung-sanjung seakan menjadi Tuhan. Lalu ketika terjegal oleh korupsi, maka dia akan diletakkan tempat yang rendah, yaitu di penjara, Bu. Asfala safilin. Ya, Bu, itu versi saya, Bu. Terima kasih. Itu. Tapi kan tidak semua orang penjara itu salah ya. Kalau secara hukum pasti salah, nggak salah nak di penjara, Bu. Baik, coba tanggapi. Yang lain lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Bisa jatuh kepada asfala safilin itu. Ya. Boleh saya, Bu, Sri Lestari. Silakan. Kalau dilihat dari arti adalah yang terendah dari serendah-rendah. Ini berkaitan kita sebagai manusia individu ya, Bu ya. Kalau kita itu kan tugas salah satu yang diberikan Allah itu kan dari khalifah di muka bumi itu salah satunya adalah menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita itu tidak mau menyembah dan beribadah kepada Allah, kita akan menjadi manusia yang tersesat gitu. Jadi misalnya kita tidak percaya dengan Allah atau menduakan Allah, maka kita termasuk orang yang musyrik. Dan musyrik itu tidak akan selamat gitu. Kemudian itu udah jelas. Udah jelas. Sekarang gini, kalau dari segi keimanan, lalu ada orang Islam gitu, dia imannya betul. Nah, tapi dia bisa terjatuh kepada asfala safilin. Nah, itu contohnya seperti apa itu di dunia nyata? Ya, mungkin dia punya pengetahuan gitu ya, Bu. Kemudian, tetapi seperti tadi dicontohkan oleh Bang Franky, dia menjadi seorang yang berpengetahuan, misalnya seorang hakim. Itu kan pintar. Tapi karena tidak ada iman, maka dia terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga dia akan jatuh gitu. Derajatnya akan direndahkan, akibatnya gitu ya, Bu. Mungkin harta juga akan hilang dan seperti itu, Bu. Kok yang lain siapa? Silakan. Ya, Baik, Bu Sri Lestari. Ya. Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Ibu nambahkan sedikit tentang konsepsi di dalam surah At-Tin mengenai bahwa manusia itu adalah manusia yang paling sempurna, tetapi di satu sisi dalam saat yang sama bahwa manusia akan jatuh ke dalam asfala safilin, manakala kalau di dalam ayat itu adalah dua hal yang membuat manusia bisa jatuh ke dalam lembah yang paling dalam atau asfala safilin itu manakala melakukan dua hal. Yang pertama, dia tidak beriman, kemudian dia tidak beramal soleh, kan begitu. Karena dalam konteks ayat itu kan, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia tidak akan terjatuh ke dalam asfala safilin. Jadi kuncinya kalau di dalam ayat tersebut berarti ada dua, Bu, yang membuat manusia bisa terselamatkan dari asfala safilin adalah dia beriman lalu dibarengi dengan amal soleh. Jadi illalladzina amanu wa aminus solihati, kan itu falahum ajrun ghairu mamnun. Saya kira itu, Bu. Jadi ketika siapapun dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka dia akan terjerumus ke dalam
asfala safilin gitu Bu. Jadi iya. semuanya tidak diimplementasikan di dalam amal soleh, baik kesolehan pribadi maupun kesolehan sosial gitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Iya. Orang akan dapat itu kan berproses ya, nggak bisa langsung. Nah, itulah perlunya pendidikan agama itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat kan gitu ya. Nah, itu yang tanggung jawab ini nih, guru-guru agama, yang jelas yang berhadapan langsung sama murid kan gitu. Ya baik, sekarang kita masuk yang kedua. Kedua yang tadi Hadid. Poin kedua. Coba lihat komen lagi. Tanggapannya di dunia nyata tuh contohnya seperti apa gitu. PowerPoint-nya Bu, PowerPoint-nya nggak ditampilkan Bang Hadid. Ya, belum, sabar Bang. Bukan yang ini Bang Hadid, masih makalah yang dua tadi Bang. Yang tadi. Tapi bagus Yang juga pandangan isinya. Islam. Masih masalah konsep Bang. Enggak Konsep apa-apa. Ini manusia. kan dasar-dasar dari pendidikan Islam ini. Ya. Oh ya, ini makalah kedua Bu. Iya. Terkait ya. Ya. Ini kelompok 2 Bu, kelompok 2. Ya, silakanlah kaitkan dengan kelompok 2 nih dalam kehidupan nyata nomor 2 tadi. Tadi kelompok 2 siapa? Pak Noval sama Eka ya? Ya Bu. Ya, silakanlah. Contoh di dunia nyatanya seperti apa gitu? Silakan Bang Nopal atau Bu Eka. Mana orangnya? Bu, ada Bu. Assalamualaikum. Sila. Dua yang dari hakikat manusia tadi. Iya. Dua tadi Bang Hadid. Di lapangannya seperti apa gitu? Hakikat manusia Bang. Apa tadi yang kedua ya? Hakikat manusia tadi itu Bang Hadid. Iya. Kedua. Poin hakikat manusia. Manusia dalam pandangan Islam Bang tadi Bang. Nah, ini dia. Makhluk yang paling sempurna, insan kamil. Makasih Bu. Saya coba menanggapi yang memberi contoh nomor 2 itu manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, insan kamil. Di sini kan kalau kita melihat tugas manusia sebagai makhluk yang sempurna itu ada 2, mereka itu Suaranya nyaringkan, suaranya tidak jelas. Kuat-kuat. Oh iya Bu. Kalau saya melihat bahwa makhluk yang paling sempurna di sini adalah manusia, kita melihat tugas manusia itu ada 2. Mereka melakukan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Jadi kalau ibadah mahdoh itu urusannya dengan Allah, sedangkan kalau misalnya ibadah ghairu mahdoh itu hubungannya dengan sesama manusia. Kalau di sini manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, insan kamil, bahwa contohnya adalah mereka itu dalam ibadah itu lebih baik daripada yang tidak tahu sama sekali. Bu? Gitu. Contohnya seperti apa itu? Ibadah dan pengertian luas. Iya. Contohnya mereka beribadah itu lebih baik daripada orang yang tidak tahu sama sekali, dan orang yang memiliki tugas utama dia beribadah kepada Allah, yaitu dari segi mahdoh sempurna, dia sebagai insan kamil yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang banyak gitu Bu, yang menjadi soleh dan punya akhlak yang baik. Betul. Makhluk yang sempurna. Insan kamil. Kalau satu kalimat apa? Baik, perilaku yang baik, sempurna. Sinonim insan kamil apa? Sinonim insan kamil. Ridwan Kamil, Bu. Jadi sebagai makhluk yang paling sempurna. Kalau sempurna itu ciri apa, kriteria sempurna orangnya disebut apa itu? Perfect. Sempurna, orang yang apa namanya itu?
Nama lain dari Yang paling insan baik kamil. gitu, Bu. Yang paling Nggak bisa, sempurna baik nggak bisa. imannya. Nama lain dari insan kamil. Orangnya disebut apa itu? Insan paripurna, Bu. Takwa ya? Takwa, Bu. Insan Takwa, teladan, Ya. insan kamil, insan dan Lebih paripurna. lestari ya. Jadi manusia yang takwa. yang takwa. Yang jelas takwa. Sholat Teladan. nyuruh takwa. Puasa takwa. Kan? Nah, segala Iya. semuanya rujukannya kita harus menuju ke takwa. Nah, itu. Dan juga sebagai contoh teladan yang baik, Bu. Jadi kalau takwa itu dari segi kita lihat dari segi apanya? Pamannya sholat 5 waktu, ciri orang yang takwa sholat 5 waktunya di masjid berjamaah. Iya, yang laki-laki. Kan gitu. Jamaah. Tepat Iya, waktu. Bu. Nah, itu. Iya. Jadi takwa itu sesuai dengan istilahnya kriteria sempurna. Nah, berarti kalau dari segi Sempurna. sholatnya 5 waktu, berjamaah, tepat waktu di masjid. Nah, kan gitu ya. Nah, berarti kita ke sana ininya, Iya, Bu. usahanya ke sana. Itu kalau dari segi sholat. Nah, kalau dari segi yang lainnya lagi, umpamanya dari segi apa? Tingkah laku, Bu, tingkah laku. Ya, tingkah laku itu banyak kepada istri, pada suami, pada anak, Ya. pada orang lain. Yang kaitannya sama iman, umpamanya. Yang kaitannya dengan iman. Tingkah laku yang sempurna yang kaitan dengan iman apa? Nah, coba jawab. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, insan kamil dari segi iman. Cirinya apa itu? Kriterianya dari segi imannya bagaimana? Dilihat di dunia nyatanya seperti apa? Coba untuk menjalankan rukun iman dan Islam, Bu. Dari segi, ya contoh konkretnya apa? Ya, kita menambah amalan ibadah sunnah kita selain wajib, gitu. Yang sangat bermanfaat. Bukan, dari segi iman maksud saya, iman. Dari segi iman. Iya. Halo. Iya, Membaca ya. Al-Quran, Bu. Rutin. Dari segi iman. Siapa tuh yang halo-halo tadi? Silakanlah. Abu dia nerima telepon, Bu, lupa termut. Oh, imannya, orang ini imannya bagus. Cirinya apa imannya bagus? Dia. Halo, Bang Adin. Ya, Bang, silakan, Bang. Masuk ya? Masuk, Bang. Namanya Iya, begini. kalau namanya Kita bisa lihat seseorang tuh imannya bagus, dimanapun dia berada, dia itu dilihat oleh Allah gitu. Mau di tempat orang ramai kah? Mau di tempat sepi kah? Di lampu terang kah? Lampu gelap kah? Atau jadi maksudnya ini, segala sesuatu yang dilakukannya itu dia merasa diawasi oleh Allah lewat malaikat rakib dan atid. Nah, itu dari segi iman kan? Itu maksud saya dari segi iman. Nah, jadi ketergantungannya kepada Allah dari segi untuk supaya imannya itu sempurna gitu. Nah, maksud saya itu. Salah satu cirinya, Bu. Halo? Iya. Iyalah. Silakan Bang Uyung, silakan Bang. Halo. Kedengaran nggak? Ya. Kedengaran, silakan. Kedengaran. Silakan. Oke, Bu, kalau menurut saya, kalau dari segi iman itu kan membenarkan dengan hati, antara hati, lisan, dan perbuatannya sama. Karena definisi dari ihsan, antakunullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi
timbangan semua perbuatannya ini diridhoi Allah atau tidak, ini dilarang atau tidak. Nah, ini kalau orang yang sampai ke situ pemikirannya. Nah, jadi kalau menurut saya insan kamil ini, kita sebagai manusia ini diberi oleh Allah segala sesuatunya, akal, panca indera, dan segala macam. Nah, kalau mau menjadi insan kamil, maka manfaatkanlah semua itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, mungkin kita diberi hati yang berpikirnya ya sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kita punya telinga yang didengarkan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita punya mulut yang dibicarakan juga seperti itu. Demikian, Bu. Ya, betul. Baik. Nambah, Bu. Ya. Ya. Kang Muslih, Bu. Ya, silakan. Untuk mengetahui tentang kesempurnaan. Mana orangnya nampak? Nggak nampak. Halo, halo, halo. Ya, wajahnya mana? Wajahnya nih. Tampilkanlah. Halo, sudah, Bu? Ada. Masuk halo. Wajahnya. Ada. Ya, silakan. Tadi yang untuk mengetahui kesempurnaan iman seseorang itu berdasarkan hadis Rasulullah itu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yaitu salah satu kesempurnaan iman seseorang itu adalah ahsanuhum khuluqa, paling baik akhlaknya. Nah, berkaitan dengan insan kamil, ya sering kita dengar tidak ada di manusia di dunia ini yang sempurna kecuali Rasulullah SAW ya. Kalau kita bandingkan dengan akhlaknya, karena akhlak Rasulullah SAW itu yang berdasarkan hadis Aisyah itu adalah akhlaknya itu adalah Al-Quran. Nah, jadi kalau kita melihat kesempurnaan iman seseorang, yaitu kita adalah melihat akhlaknya, yaitu baik akhlak kepada diri sendirinya, keluarganya, maupun masyarakat dan lingkungannya, begitu, Bu. Oke. Ya, cukup. Ya. Muslih Histris. Jadi yang memberikan komen tanggapan di plus tuh. Ya, Bu, ini Rahma. Ya. Baik, masih ada waktu lagi? Saya, Bu. 17.20, Bu. Ya? 17.20 10 menit lagi lah. Masih ada 10 Oke. menit. Ya. Yang belum bicara. Nah, saya nih, Bu. Siapa? Tadi Muhammad udah. Ali. Muhammad Ali belum. Enggak, tadi udah. Al-Hadid saja, coba Al-Hadid. Amin yang udah, Bu. Amin yang udah tadi, Bu. Ali belum. Muhammad Ali sudah tadi, yang lain. Belum, Bu. Muhammad Ali sudah ke Bang Adib? Belum. Muhammad Ali belum. Tadi Muhammad Amin, Pak. Tadi Muhammad Amin kah? Bukan Ali ya tadi ya? Bukan, Bu. Berarti salah masuk nilai itu, Bu. Iya. Amin, Bu. Muhammad Amin, Bu, tadi. Oke. Nah, sekarang Ali coba. Ya, Jadi silakan. begini, Bu. Saya lebih ke arah poin yang takwa tadi. Bahwasanya orang-orang yang sempurna itu yang tertera di dalam Quran surah Ad-Din, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kan tadi teman-teman sudah mengkerucutkan itu kepada konsep takwa. Lalu hadir identitas daripada takwa itu tadi yang Ibu sampaikan adalah orang yang rajin sholat lima waktu. Assalamualaikum. Dan orang yang berjemaah di masjid, kemudian sholatnya di masjid. Saya pikir kalau kita mengartikan takwa seperti itu, saya pikir kurang ini, Bu, kurang universal lah. Nah, itu salah satu kriteria dari segi sholat. Kalau salah satu kriteria dari segi sholat fardu. Lebih ke arah spesifik, Bu. Tapi kalau saya bisa menguraikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki 3 aspek dan bisa mengkolaborasikan. Yang pertama adalah dari aspek intelektual, kemudian emosional dan spiritual. Apa itu intelektual? Intelektual itu adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar dan
tidak pernah berhenti untuk selalu mencari ilmu dan berproses. Itulah kalau kita kaji dari aspek intelektual. Nah, kalau bagaimana dengan aspek emosionalnya? Kalau aspek emosional, kalau kita tinjau dari identitas takwa adalah orang-orang yang tidak pernah yang tidak pernah mengganggu orang lain, dan keberadaan dia memberikan keamanan untuk orang lain. Artinya dia bisa berbuat baik terhadap tetangga, dia bisa bersosial dengan masyarakat dengan baik. Oke, begitu. Nah, kemudian yang terakhir, aspek spiritual kalau kita tinjau dari kategori takwa adalah orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan, orang-orang yang menjauhi segala larangan, dan orang-orang yang selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, itulah 3 aspek yang cukup ya, Bu, cukup. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya menyatu gitu. Nah, ya, tidak dalam arti orang itu tidak harus dianggap orang baik terus, enggak juga harus ngikutin apa omongan orang juga, tidak. Nah, kan kita lihat bagaimana dalam seorang ulama umpamanya dia menegakkan kebenaran, keadilan. Nah, kan masuk surga kan tidak bisa sendiri. Masuk surga itu harus ramai-ramai. Nah, jadi kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tidak sifatnya individu. Nah, kalau sifatnya individu tidak bisa. Baik untuk keluarga kita maupun untuk masyarakat lain. Masyarakat luas. Dan juga kita masyarakat luas dalam arti ya pemerintah juga. Kita punya tanggung jawab untuk bagaimana keadaan ini semuanya bisa merasa aman, dan adil gitu kan. Nah, skopnya gitu. Itu maksud saya. Kayak umpamanya seperti kita bertetangga. Jangan apa kata tetangga kita setuju. Jadi tidak mau, takut beda gitu kan. Padahal ada kemungkaran di situ. Nah, jadi itu tanggung jawab moral dan lain-lainnya kita harus inikan juga. Oleh sebab itu saya pikir tidak bisa masuk surga itu sendiri. Masuk surga itu harus ramai-ramai. Amal ma'rufnya pun gitu, harus ramai-ramai juga. Nah, silakan lagi, ada lagi? Saya, Bu. Siapa ini? Muhajir. Oke. Nah, to the point. Saya menanggapi yang poin nomor 2 tadi, Bu. Manusia makhluk yang paling sempurna. Jadi dari segi pandang saya itu perbandingannya antara makhluk, Bu. Antara yang paling sempurna. Bukan dari segi sifat tetapi dari segi penciptaan. Ya, penciptaannya di antara makhluk-makhluk Allah. Dari hewan seperti itu, Bu, di nomor 2 menanggapi. Ya. Jadi posisi manusia itu dilihat dari makhluk-makhluk Allah yang diciptakannya. Ya, betul. Oke, siapa lagi? Ada lagi mau komen? Tanggapan? Halo. Sudah habis kah waktunya ya? Bu, kalau saran saya, kita ini pakai Zoom ya. Kalau pakai Google bisa aja. Google Meeting. Google Meet ya, Bu ya? Yang agak murah. Kita sekarang di mahasiswa kita pakai yang itu. Kalau Zoom tidak mampu mereka. Ini kita gratis, Bu. Kita udah gratis, Bu. Oh gitu kah? Iya, Bu. Udah berlangganan, gitu. Bu. Udah berlangganan ini, Bu. Jadi bayarnya untuk setahun. Kita udah bayar ya? untuk setahun, Bu. Oh begitu. Oke lah kalau begitu. Itu Bang Habib yang bayarin, Bu. Bang Habib, Bu, yang memfasilitasinya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa Bang Habib itu, Bu. Bang Habib yang bayar uangnya dari kita, Bu.
Iyalah, itu namanya apa namanya? Bersama-sama. Mau nyanjung akhirnya jatuh ke Itu namanya ingin masuk Baiklah, surga bersama, Bapak-bapak, Bu. Ibu-ibu. Untuk yang nanti siapa-siapa tuh? Ibu Rama, tolong kirimkan saya nama-nama daftar kawan-kawan yang tampil kelompok ini, nama-namanya dengan judul-judulnya ya. Di WA-kan saja. Jadi, ya, alhamdulillah. Baiklah, waktu juga ya yang membuat Ya, Bu. ini. Nah, kita ini aja sajalah. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kifarat majelis ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Rahman, kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi saya agak terlambat. Ya. Yuk, baru muncul. Kehadirannya semua ya? Hadir, Bu. Sekarang Semuanya, Bu. Hadir semuanya, Bu. Ya, oke. Baiklah. Saya harapkan yang lain-lain tuh harus menanggapi. Siapa menanggapi kasih plus. Ya. Plus. Berapa kali plus. Apalagi yang tampil kan gitu, yang menanggapi aja plus. Apalagi yang tampil kan gitu. Apalagi yang jadi moderator, Bu, juga plus-plus. Apalagi yang Pak Hadidnya, yang Nah, moderator operatornya ya. dibayarin lagi, Bu. Moderator tetap jatuh. Iya. Jadi kontrak. Terima kasih, Baiklah, Bu. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, dah maghrib. Oke, kawan-kawan langsung lihat aja ya. Izin pamit izin. Assalamualaikum. Pamit.